nih nggak ngerti yang di Zoom, bisa nggak lihat ya PowerPoint-nya? Bisa ya? Baik. Kalau nggak gede aku nggak bisa lihat. Di sebelah sana belum. Kita sabar ya. Iya. Saya senangnya bukan bicara pemuridan, maksudnya judulnya bukan pemuridan karena kalau pemuridan kita udah terlalu sering mendengar ya. Jadi ini bicara tentang sudah mulai sekarang ini di zaman kolaborasi itu kerjasama ya antara bapak dan anak ya, bapak dan anak rohani ya. Jadi bapak rohani, pembimbing rohani dan anak rohani ya. Baik, langsung saja kita masuk ke slide kedua. Kita baca 2 Timotius 3, tapi enggak ayat yang ke-10 dulu. Kita baca di 2 Timotius 3. Bentar ya. Baik, saya bacakan 2 Timotius 3. Ini enggak bisa ya? Kalau udah ayat enggak bisa ya? Masih bisa. Karena ini banyak ayat. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Saudara, karena ini perlengkapan jadi agak santai ya. Saya tidak sedang berkhotbah tapi sedang mengajar. Ya, Tio duduk dulu. Ya, oke. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat 10. Ini nanti akan sering begitu, lihat firman kemudian kita balik ke PowerPoint. Dua Timotius 3 ayat pertama dan 10 saya baca ayat yang ganjil, yang lain semangat ya, baca ayat yang genap. Baik, saya akan baca ya, sama-sama saya baca lebih dahulu ya. Ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman ya. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang kedua, silakan. Ya. Ya, ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, balik lagi ke PowerPoint, kita akan baca sama-sama. Ayat yang ke-10. Bentar ya, kita balikkan lagi, ini perlu proses ya. Ya. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku,
kasihku dan jadi saudara kalau kita lihat baca dari ayat yang 1 sampai dengan ayat 9 itu adalah keadaan pada akhir zaman. Orang begitu rusak, betul nggak? Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang tidak lagi bisa mengasihi satu dengan yang lain. Dikatakan dia tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, pemfitnah, berontak, sombong. Saudara, sebanyak sekali daftar dosa itu ada. Ya kita bisa lihat sekarang, betul nggak saudara ya? Bagaimana orang-orang begitu jahatnya. Kalau saya bilang saudara, ini adalah hari-hari terakhir di mana iblis itu akan bekerja berkali lipat. Ya, gandanya karena dia tahu hari terakhir. Karena dia tahu sebentar lagi dia dihukum. Ya. Makanya dia dulu memang sejak dulu iblis bekerja saudara ya. Tapi karena dia tahu bahwa ini adalah masa-masa terakhir. Ini masa-masa sukar saudaraku. Jadi iblis itu bekerjanya berkali lipat. Betul? Ya. Kenapa? Karena sebentar lagi dia dihukum selamanya. Ngerti ya? Makanya dia akan luar biasa mempengaruhi semua orang dengan banyak hal yang kita tadi sebut saudaraku. Sehingga orang-orang semakin jahat. Ya, even di dalam gereja. Ngerti ya? Ngerti ya? Kenapa? Karena ini hari yang terakhir. Kalau main volley itu udah set kelima saudara. Hari penentuan. Jadi saudaraku jangan heran. Kalau sekarang iblis begitu rupa bekerja di anak-anak muda semakin jahat. Sampai gak habis pikir caranya tuh. Ngerti gak saudaraku? Anak SD sudah mulai berzina. Anak SMP tawuran. SD bisa bunuh temennya. SD betul gak saudara? Orang mulai sombong gara-gara gadget saudara. Anak SD bisa bunuh diri dan segala macam. Karena dia nggak punya gadget minta sama orang tua. Jadi saya mau kasih tahu ini adalah saat terakhir di mana iblis bekerja sedemikian rupa. Dan dia juga akan masuk ke gereja. Dia sedemikian rupa dia akan pengaruhi dengan semua tipu muslihatnya. Karena ini adalah hari yang terakhir. Penghakiman sebentar lagi terjadi. Kalau bisa dia akan ambil semua orang ikut dia. Betul? Tapi itu bad news. Itu kabar buruknya. Ayat yang 10, kita kembali ke PowerPoint ya. Ayat yang 10, saudara. Kita lihat lagi. Ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 itu cerita begitu jahatnya iblis. Ingin menarik banyak orang. Ya, karena dia tahunya hari terakhir. Ini penghakiman sudah akan terjadi. Tapi good newsnya, kabar baiknya. Ayat 10 tetapi, kalau ada kata tetapi, saudaraku, berarti orang-orang yang termasuk di ayat 3:10 tidak akan terjadi. Betul? Ngerti enggak ya? Tetapi karena engkau telah mengikuti ajaranku, kata Paulus kepada Timotius. Karena Paulus itu bapak rohaninya Timotius, betul enggak? Dia bilang, Timotius, kamu lihat tuh akhir zaman bla 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 bla. Tetapi karena kamu, ngerti ya? Ikuti apa? Ajaranku, ikuti cara hidupku, ikuti pendirianku, ikuti imanku, kesabaranku, kasihku, dan kau tidak masuk golongan mereka. Kau dihindarkan. Ngerti ya? Ini sebenarnya arti sesungguhnya pemuridan. Ngerti ya? Pemuridan itu bukan belajar Alkitab, saudara. Ya, yuk kita pemuridan. Aku jadi bapak, Theo jadi anak. Kita belajar ya, bla 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 bla. Ya, jaminan apa? Keselamatan kan yang pertama ya. Gini. Oke, bye. Nanti kita datang lagi. Bukan kursus
Alkitab, betul nggak? Ngerti ya? Makanya itu saya rindu sekali sebenarnya bapak-bapak rohaninya ada. Nggak apa-apa lah, saudara nanti akan jadi bapak rohani kan? Memuridkan lagi kan? Amin. Jadi pemuridan itu secara firman Tuhan bukan kursus Alkitab. Ya, bukan transfer ilmu, ngerti? Karena dikatakan di 2 Timotius 3:10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, mengikuti biaya apa? Bicara apa? Pembapaan rohani atau pemuridan itu bicara multiplikasi. Nah, itu dia. Udah keceletot-celetot saudara. Apa yang namanya? Multiplikasi kebenaran. Apa itu artinya, Mbak? Jadi, kebenaran yang Bapak rohani hidupi, karena kan Paulus bilang, ikuti ajaranku. Jadi mulai dari Bapak rohani. Ya. Kalau Bapak rohani tidak hidup di dalam kebenaran, tidak memiliki ajaran firman Tuhan yang kuat, gaya hidup yang kuat, ya, dasar keyakinan yang kuat, saudara, dia tidak mungkin bisa memultiplikasi. Multiplikasi itu menjadi banyak. Kalau orang mau menjahit, tahu ya, siapa yang sekarang orang tuanya penjahit? Sarah ya. Nah, kalau orang jahit, saudaraku, dia perlu pola. Makanya orang kursus menjahit itu sebenarnya yang paling berat itu bukan kursus menjahitnya, saudara, tapi bikin polanya. Betul nggak, saudara? Ada pola. Kalau pola celana panjang gitu, beda dengan pola apa namanya ini? Kemeja, saudara. Nah, itu yang pusing, saudara. Digeser sini, diukur sini, betul nggak, saudara? Tapi kalau sudah jadi satu, polanya udah jadi satu, saya bisa nggak cetak 1000? Bisa nggak? Nah, pemuridan itu, pembapaan rohani itu bicara tentang multiplikasi kebenaran. Bicara bahwa Bapak rohani harus jadi pola. Ngerti nggak? Karena kita sedang nyetak anak rohani saya untuk memiliki kebenaran yang sama. Ngerti? Ngerti? Saudara ngerti? Jadi kalau sekarang, saudara pemuridan, itu sebenarnya saudara sedang dicetak. Untuk sesuai dengan pola. Ya, bapaknya ini harus sesuai dengan kebenaran firman. Supaya apa? Supaya saudara terhindar dari 2 Timotius 1:9. Ngerti ya? Ketika iblis mencoba mengambil saudara, membuat saudara jauh dari Tuhan, saudara terhindar. Ya. Kemudian misalnya kelas dasar 1 sudah selesai, kelas dasar 2 sudah selesai. Hore, saya sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saya sudah jadi kelas dasar 3. Sekali lagi, pemuridan bukan belajar kursus Alkitab. Ya. Pemuridan bukan hanya belajar tentang Alkitab, tapi ada kebenaran yang tercetak. Amin. Yang kedua apa? Saudara bisa baca? 1, 2, 3. Terbangunnya gaya hidup ilahi. Jadi saudara, kalau saya sebagai bapak rohani, ibu rohani, karena saya perempuan saudara ya, saya harus membangun seorang bapak, ya nanti kita akan belajar, akan terus membangun gaya hidup ilahi, supaya apa? Supaya anak rohani saya boleh memiliki gaya hidup ilahi yang saya sudah bangun dalam hidup saya. Maka itu Timotius dikatakan, ikuti ajaran, ikuti cara hidupku, bicara gaya hidup. Ngerti ya? Ya. Gak mungkin saudara, kalau saya misalnya dikasih ngomongin tentang teman hidup, saya ibu rohani saudaraku. Saya tahu bahwa saya gak boleh sama orang muslim. Kemudian saya tetap mengambil keputusan orang muslim. Saya percaya anak rohani saya akan ikuti gaya hidup saya, betul? Ngerti ya? Anak rohani saya akan mengikuti untuk mencari orang muslim, betul nggak? Karena ini bukan bicara hanya belajar Alkitab, tapi ini bicara spirit. Ya, bicara kehidupan yang harus ditransfer. Maka itu Bapak rohani ini, saudaraku, tidak bisa main-main. Ya,
Baik, lanjut. Kita lihat PowerPoint yang kedua ya. Nah, apa sih kerinduan Tuhan? Ya, bahwa dilahirkan bapak rohani. Karena kan kalau bapak rohaninya benar, pasti anak rohaninya cenderung untuk benar. Betul nggak saudara? Kan bicara multiplikasi kebenaran saudara ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar belajar. Ya. Bagaimana mungkin anak rohani rajin berdoa kalau si bapak rohaninya tidak pernah berdoa. Ya, bicara tentang transfer hidup. Ya. Nah, apa sih kerinduan hati Tuhan? Apa kerinduan hati Tuhan melalui Bapa rohani? Saudaraku, saya akan bacakan Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga, waduh, nggak bisa ya. Nggak bisa diatasin ya. Ayat ketiga. Nggak apa-apa, kembali saja ke PowerPoint. Kita banyak waktu terbuang di sini nanti ya. Nggak bisa kembali ke PowerPoint. Baik ya. Saudara, Tuhan itu lihat saudara ya. Gereja Tuhan. Ya, kita ini kan gereja ya saudara. Kita ini adalah gereja. Gereja bukan gedung kan. Gereja itu saudara dan saya, betul? Ya saya ingin saudara bisa ngerti ya, walaupun saudara, saya punya ekspektasi bahwa saudara nanti akan menjadi bapak-bapak rohani yang luar biasa, men. Ya. Jadi saudara, gereja itu berusaha untuk sedemikian rupa ingin merubah masyarakat, betul nggak? Ya. Jadi wah mereka punya kegiatan ini, kegiatan itu, bagi kasih lah, kegiatan itu, kegiatan supaya apa? Supaya ketika gereja ditempatkan di semua masyarakat ini, gereja itu pengennya masyarakat berubah karena apa? Karena kehadiran gereja. Ya. Tapi caranya macam-macam, saudara. Nah, saudaraku, di dalam Maleakhi ini dikatakan ya bahwa Tuhan katakan bahwa tidak ada cara yang lain untuk mengubah masyarakat. Tidak ada cara yang lain untuk mengubah dunia ini, saudaraku, hanya lewat pemuridan, lewat pembapaan rohani. Karena firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar, itu adalah hari-hari terakhir. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak, hati anak kepada bapak. Jadi cara yang paling ampuh saudara untuk memulihkan keadaan bumi, keadaan masyarakat, keadaan sekolah. Saya dengar di sekolah bullyingnya luar biasa. Ya, bully membuli saudara. Ya, kemarin ada teman saya bilang, Bu, aduh di sekolah anak saya itu Bu, bullyingnya minta ampun. Sampai bullyingnya secara fisik saudara. Jadi kalau pesek diomongin pesek apa? Ngeri. Saudara, gimana caranya mengubahkan? Gak ada cara lain. Lewat pembapaan. Lewat pemuridan. Ya, kenapa? Kadang tadi saya bilang pemuridan itu bukan belajar Alkitab. Tapi pemuridan itu adalah transfer hidup. Ya, kata Paulus, ikutilah ajaranku, imanku, cara hidupku katanya. Jadi kita sedang mencetak, kalau kita melakukan pemuridan, pembapaan, kita sedang mencetak anak rohani itu selaras dengan firman.
Maka itu saudaraku, orang-orang seperti inilah yang bisa mengubah keadaan. Ya, kenapa? Karena di tadi ya dikatakan bahwa di 2 Timotius tadi keadaan akhir zaman itu begitu jahatnya. Jadi caranya mengubahkan sesuatu yang jahat itu harus ada terang, betul nggak? Ya, nah terang itu tidak bisa muncul sendirian. Dia harus lewat proses yang namanya pembapaan. Orang akan tercetak dengan firman. Kenapa? Karena lewat proses pembapaan lah multiplikasi kebenaran terjadi. Ya, orang bisa hidup benar. Ya, saya bisa ibadah, saya bisa kemana-mana, aktif kemana-mana, saudara. Belum tentu tercetak kebenaran. Betul nggak, saudara? Jangan-jangan kita bisa menjadi orang Kristen yang agamawi. Karena tadi kan dibilang, walaupun dia diajar tentang kebenaran, tapi nggak ngerti-ngerti. Katanya, seperti Yambres katanya ya. Nah jadi saudaraku, pentingnya pemuridan. Ya, pentingnya pembapaan. Makanya kalau saudara sekarang udah dimuridkan, nah itu udah good. Nah sekarang bagaimana sebetulnya pemuridan yang benar? Ya kan? Jangan sampai dimuridkan. Tio setiap bulan pemuridan? Nggak pernah, ya kan? Jason sama kan, satu grup kan? Caleb dibimbing sama siapa? Kak Sultan ya. Ya. Siapa yang bolong ininya, pemuridannya? Waduh, tuh biar Mbak Santi tahu tuh. Saudara ya. Karena kalau ini ditinggalkan saudara, kita nggak akan pernah bisa mengubah apapun. Betul? Karena firman Tuhan katakan hanya lewat cara pembapaan rohani. Ya, tercetak orang-orang benar. Ya, karena kita termultiplikasi. Kalau orang anak remaja jalan ya? Jalan ya, komselnya jalan ya. Baik, kita masuk ke yang lanjut. Nah, karena ini sebenarnya lebih banyak ke Bapak Rohani. Karena sebenarnya Bapak Rohani ini saudaraku yang betul-betul harus benar-benar dicetak sesuai dengan polanya Tuhan. Karena kalau ini enggak benar, pasti anak rohaninya tidak pernah bisa tercetak dengan firman ya. Maka itu, nah apa sih kerinduan hati Tuhan? Melalui Bapak rohani, melalui pemuridan ini, melalui pembapaan rohani. Tadi di firmannya sudah ya, di Maleaki ya. Yang pertama adalah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan ingin generasi yang berbeda. Saudara tahu nggak, sadar nggak? Sekarang tuh generasi anak muda tuh sangat-sangat hedonis, betul nggak? Hedonis tahu ya, pengen glamor, pengen kaya, betul nggak? Kenapa? Karena TV-TV kita, saudaraku, orang bayi sultan yang masih procot aja, kalau orang kaya namanya sultan ya, bukan sultan ini ya, bukan. Itu sudah dihadiahi mobil Lamborghini, betul nggak? Karena dunia ini mencetak orang pengen jadi orang-orang yang kaya, saudara, betul nggak? Sehingga anak muda kita, saudaraku, bisa jadi SMP, dia sudah melacur supaya bisa pakai pakaian bagus, supaya bisa pakai sepatu pakai sepatu yang bagus, dia bisa pakai laptop yang apel dicokot separuh, apa itu? Apa apel dicokot separuh? Apple ya kan? Ya. Saudara kerasa enggak? Betul enggak? Ya. Bagaimana anak-anak muda kita, dunia ini cetak kita secara hedonis. Sehingga apa saudara? Kalau saudara miskin, saudara jadi minder. Betul enggak? Ketika saudara miskin, saudara merasa bahwa Tuhan enggak sayang sama saya. Karena saudara merasa tidak diakui oleh teman-teman yang lain. Saudara butuh aksesoris untuk bisa diakui oleh teman. Kadang di dunia, saudara, orang mulai memblok, oh ini golongan saya, ini golongan bukan saya, kok miskin. Saudara, di sekolah teman saya, anak teman saya, saudara, itu udah mulai, kamu miskin. Jadi bullyingnya itu benar-benar apa? Status sosial. Saudara. Kenapa? Karena iblis memang cetak seperti itu, saudara. Ya,
Terus anak-anak muda sekarang saudaraku free. Bebas. Nggak mau dikendalikan, nggak mau diatur. Ya, kita yang lihat tuh. Ya, pokoknya gua mau free. Orang tua jangan atur saya, kendalikan saya, mau hidup sesuka saya. Tuh ya, orang anak muda sekarang tuh. Ya. Banyak saudaraku contohnya yang seperti itu ya. Terus materialisme sampai menjual diri hanya gara-gara telepon genggam. Oh itu banyak. Anak-anak SMP. Suatu ketika saudara ada salah satu teman. Anaknya sudah mahasiswa, ini mohon maaf ya, jadi saya membuka ini. Tapi saya melihat betapa bobroknya si jahat. Ingin membuat generasi anak muda betul-betul menjadi generasi yang tercetak dunia. Jadi suatu ketika anak ini baik banget saudara. Ya, ibadah, oke. Ya, segala diikutin, pemimpin persekutuan saudara. Sampai suatu ketika dia sekolah di tempat perguruan tinggi terkenal. Saudara tahu tempat perguruan tinggi terkenal di Jalan Ganesha? Orang tuanya happy. Kenapa? Anak saya sungguh-sungguh. Dia cakep, dia baik-baik, segala macam baik. Ya. Semua, everything is okay. Jadi pemimpin persekutuan, wih aku bisa didik dia sungguh-sungguh. Sampai suatu titik saudara, ada salah seorang mahasiswi IAIN, tahu itu universitas apa? Universitas apa itu? Ngerti? Datang ke rumah orang tuanya. Dia bilang sambil nangis, Bu, saya hamil. Orang tuanya kaget, saudara. Karena di mata orang tuanya, anak ini nggak ada cacatnya. Saudara tahu triknya si jahat, betul nggak? Ya, sehingga anak-anak muda diracuni oleh si jahat, dia bisa tipu orang tua, dia bisa munafik. Orang tua saya kan sungguh-sungguh, yang penting gue sungguh-sungguh aman dia. Yang penting gue ibadah aman. Yang penting saya ikut ini ikut aman. Di belakang sama macam-macam dia nggak tahu. Inilah yang harus dihancurkan, betul? Lewat apa, saudara? Lewat pemuridan. Kenapa? Karena memang iblis mau membuat apa? Generasi anak-anak muda hancur. Karena ini hari terakhir. Orang tuanya kaget, saudara. Hah? Hah? Mana mungkin? Anak saya baik. Pergi ibadah. Persekutuan. Saya kok nggak tahu, ke kampus baik, everything is okay. Sampai suatu ketika saudaraku anaknya ditanya. Kemudian dilayani hamba Tuhan. Dia omong, sejak saya SMP, SD dia sering lihat pornografi. Ya, jadi SD itu dia udah lihat pornografi, saudaraku. Saudara tahu nggak? Dulu si jahat kerja, saudaraku. Tapi akhir zaman ini dia kerjanya multi karena ada medsos, betul nggak? Ya. Jadi anak SD sekarang kan harus sekolah pakai handphone. Dia nggak tahu orang tuanya, dia harus nggak bisa ngawasin. Jadi SD saudaraku dia udah pikirannya porno. Dulu nggak ada handphone, dia pakai komik. Banyak dijual komik porno. SMP saudara, dia mulai mikir, saya harus coba, gimana rasanya? Makanya Bu Rita sangat kuat tadi ngomong kayak gitu, saudara. Saya sampai kenal seorang anak Tuhan perempuan, dia bilang gini, nggak apa-apa saya diperkosa sama orang, saya serahkan, yang penting saya bisa ngerasain apa itu seks. Saudara udah kacau nggak saudara? Betapa jahatnya itu, ngerti ya? Saudara nggak tahu bahwa dibalik semua itu iblis sedang buat strategi. Ini hari terakhir, aku harus habis-habisan dengan banyak cara. Apa yang terjadi saudaraku? SMA udah mulai banyak handphone. Dia
mendownload aplikasi seks online. Terus hamba Tuhan itu ngomong, kamu dapat duit dari mana? Bukannya kalau kita beli, jadi ada aplikasi, saya nggak mau kasih tahu saudara ya, dan nggak boleh itu. Kita itu baru tahu karena dia ngomong. Ada aplikasi seks online, saudara. Nah itu, kalau saya klik, saya harus beli. Nah saudara, biasanya saya kopi darat, kata dia gitu. Kalau saya tahu kopi darat, bertemu muka gitu ya. Jadi dia beli misalnya, belilah yang ini kan ada foto-fotonya. Beli yang ini. Dia kopi darat itu ketemuan. Nah kalau ketemu seneng sama seneng gratis. Makanya hamba Tuhan, sorry nih anak-anak kecil, supaya saudara tahu jangan mau dijebak yang kayak gitu ya. Terus karena hamba Tuhan ini ngomong gini kan, kamu kok punya banyak duit, orang tuamu gak pernah kasih duit ke kamu pas-pasan. Karena dia cakep saudara. Jadi dari SMA sampai dia kuliah saudara. Walaupun dia persekutuan, walaupun dia pemimpin persekutuan, tapi dalamnya bobrok. Iblis sudah ambil itu semua. Kenapa? Itu kelemahan kita. Pemuri dan hanya belajar Alkitab. Pemuri dan bukan multiplikasi kebenaran. Ngerti? Makanya Bapak rohani itu penting banget saudara. Ya. Akhirnya apa saudara? Dia layani kelepasan. Si anak ini dilayani kelepasan. Puji Tuhan ya saudaraku. Anak yang hamil ini karena dia orang M. Dari Universitas M saudara. Dia tidak menuntut. Dia nggak tahu menghilang saja. Tidak mau tanggung jawab. Tidak mau minta tanggung jawab. Saudara lihat bahwa begitu liciknya iblis ini untuk mengambil generasi anak-anak muda. Kenapa? Karena anak muda nggak mau lagi diatur, dikendalikan ya. Mereka melakukan apa yang baik menurut pandangannya sendiri. Menurut saya baik lakukan, bukan menurut pandangan Tuhan. Ya, tanpa mempedulikan norma-norma kebenaran, etika, moral, nggak tahu. Yang penting gue suka, menurut pandangan saya baik, gue jalan aja. Nah, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan? Dia ingin melahirkan suatu generasi yang berbeda. Amin. Berry mau berbeda? Mau ya? Bobo mau berbeda? Kenapa kita anak-anak SMP juga diundang? Karena anak-anak SMP juga sudah, sekarang pikirannya udah kayak orang dewasa. Betul nggak? Zaman saya saudaraku, saya SMA. Saya suka pendaki ya, saya mendaki gunung sama teman-teman saya yang laki-laki mendaki, saya nggak punya pikiran macam-macam. Tapi sekarang kita lihat kan, tadi aja anak-anak SD udah pada, ya nggak apa-apa punya rasa ya. Cuman artinya bahwa kalau itu nggak bisa dikendalikan, saudara tidak dimuridkan dengan baik, waduh itu bisa kebablasan. Jadi apa tujuan Tuhan untuk lewat Bapak rohani, lewat pemuridan ini? Yang pertama Tuhan ingin melahirkan generasi yang berbeda dari dunia ini. Saudara, kalau 100 orang ada 1 orang berbeda, engkau betul-betul mencolok di antara yang lain. Betul? Saudara kalau ada warna nih, misalnya ini kita pakai baju seragam ya, warna kuning semua. Terus kemudian HG warna merah. Semua pusat perhatian ke warna merah. Betul nggak? Ngerti nggak saudara? Ketika engkau berbeda, percaya semua perhatian kepadamu. Ngerti nggak? Makanya Tuhan ingin melahirkan satu generasi yang berbeda. Cara hidupnya, pendiriannya, gaya hidupnya semuanya berbeda. Hanya itulah satu-satunya yang bisa mengubah keadaan. Betul? Selama engkau menjadi sama dengan mereka, engkau gak akan kelihatan. Betul? Tapi kalau engkau berbeda, siapa sih dia? Namanya siapa? Serafim. Anaknya siapa? Betul enggak saudara? Waduh manis banget hidupnya. Etikanya, moralnya. Yang lain begini dia tidak begitu. Kan begitu saudara. Siapa dia?
Bobo, anaknya siapa? Betul nggak saudara? Saudara, kalau kehidupan kita sama dengan yang lain, kita nggak akan pernah bisa mengubah. Makanya Tuhan ingin lewat Bapa Anak, kehidupan saudara berbeda. Tuhan ingin melahirkan suatu generasi, bukan satu orang aja, betul nggak saudara? Satu generasi yang berbeda. Saudara, puji Tuhan, kemarin itu Putin, tahu Pak Putin? Siapa itu Putin? Presiden Rusia, ya kan? Dialah orang yang menentang LGBT, betul? Nah, saya menolak LGBT, tidak boleh masuk Rusia. Saudara tahu, Rusia itu dulu komunis, saudara. Kenapa? Mereka banyak sekali. Putin kan percaya Tuhan sekarang. Itu kenapa banyak anak Tuhan. Salah satunya, saudaraku, dulu mahasiswa Amerika, saudara. Jadi saya tahu mahasiswa Amerika yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Waktu itu sulit sekali untuk memberitakan Injil masuk negara Rusia, saudara. Semua ditutup karena mereka komunis. Ya, sulit masuk Injil ke dalam Rusia. Akhirnya mahasiswa Amerika, ya, universitas di Amerika punya cara, yaitu pertukaran pelajar, homestay, ya. Jadi pelajar homestay itu tinggal di rumah keluarga orang gitu ya. Jadi misalnya mahasiswa Amerika pergi ke Rusia, pertukaran pelajar dan mereka harus tinggal di rumah orang Rusia gitu ya. Satu orang tinggal di keluarga ini, satu orang di keluarga ini. Dan pada waktu dia tinggal di keluarga itu dia tidak memberitakan Injil karena nggak boleh kan saudara. Tapi hidup mereka, si mahasiswa Amerika ini betul-betul menjadi orang yang berbeda. Sehingga mahasiswa Rusia dan keluarga-keluarga ini mulai bertanya, kenapa ada alternatif kehidupan yang berbeda? Saya komunis begini, ini kok kehidupannya berbeda, ada damai sejahtera, ada sukacita. Akhirnya saudara mereka minta Rusia, karena pengen tahu rahasianya, minta supaya mereka pergi ke Amerika. Dan ujung-ujungnya saudaraku ada KKR besar-besaran di stadion terbesar di Rusia. Kenapa? Karena ada generasi yang Amin, saudara. Ya, itu ekspektasi saya di tempat ini, saudara. Makanya sedih banget saya, hati saya terluka kalau saya mendengar ya anak-anak muda mengalami hal-hal yang dalam tanda tidak di dalam kebenaran. Karena sama seperti kerinduan hati Tuhan melalui Bapak Rohani, Dia ingin melahirkan satu generasi yang berbeda. Itulah saudara. Amin. Katakan yes. Yes. Amin. Darius, biarin aja semuanya M. Aku harus jadi yang berbeda. Saudara, kadang-kadang orang itu jenuh dengan kehidupannya. Dia pengen pilih alternatif. Betul nggak saudara? Saudara bosan nggak setiap hari makan ramen? Bosan. Sekali-sekali Indomie dong, kebalik ya. Seringnya makan Indomie pengen ramen ya. Ini enggak ya, seringnya makan ramen duit dari mana gitu. Pengen sekali-sekali makan Indomie katanya. Saya percaya di luar sana saudara. Mereka juga mencari-cari. Sama seperti orang cari makanan. Saudara. Saya pengen cari alternatif kehidupan yang pas dengan saya. Ya makanya itu jangan heran saudara, orang tuh cari agama ini, cari agama, betul enggak saudara? Dan ketika dia lihat saudara berbeda. Dan dia lihat ada Tuhan dalam hidup saudara. Nah kalau enggak ada yang ngebawa ini kan enggak tahu mereka ada alternatif kehidupan yang berbeda. Betul enggak saudara? Ya enggak tahu. Katanya Kristen ini begini, apa ikut Tuhan begini enggak ada. Harus dibawa kan kehidupan ini. Makanya Tuhan ingin kita menjadi orang yang berbeda. Sehingga orang lihat, beda ya itu ya. Siapa sih itu? Oh, dia itu orang Kristen. Langsung di sini Kristen yang negatif-negatif hancur. Ternyata orang Kristen baik ya. Ternyata orang Kristen begini ya. Siapa yang memberitahu? Hidup kita. Betul nggak saudara? Ngerti ya? Jadi yang pertama Tuhan rindu
supaya lewat bapak dan anak Tuhan ingin melahirkan satu generasi yang berbeda. Yang kedua, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan ingin membawa orang benar hidup dalam sistem. Saudara, karena dunia ini sudah dikuasai yang namanya sistem dunia. Sistem dunia itu apa sih? Sistem dunia itu sistem Babel. Sistem Babel itu apa? Sistem yang digerakkan dengan kekuatan sendiri, betul? Ini gua bisa nih, aku bisa. Kalau nggak ada saya, wah sombong banget dengan kekuatan sendiri. Itu gara-gara saya itu, karena saya itu, karena ini. Bisa saya. Akarnya itu keangkuhan dan kesombongan, betul nggak? Sehingga saudaraku, wow saya hebat, ngapain doa-doa terus. Aku hebat, aku bisa, aku pinter, juara 1, juara ini. Saya terkenal, saya ini. Itu gara-gara saya. Oh dunia sedang menyetir semua orang untuk hidup dengan kekuatannya. Betul? Dari kecilannya sudah dididik. Lawan itu. Kamu bukan laki-laki kamu. Kalau nggak bisa jotos. Bukan anaknya bapak. Gitu kan. Ya kalau berantem gitu kan. Ayo Tio, lawan Tio. Kamu anak bapak. Pantang menyerah. Pukul. Itu sistem Babel. Bersaing, kompetisi. Robohkan yang lain, jatuhkan yang lain. Kan begitu. Ngerti ya? Nah Tuhan gak mau saudaraku. Tuhan ingin membawa saudara dan saya tidak hidup di dalam sistem Babel. Tetapi sistem kerajaan. Ketika si Aurel dipukulin orang, mamanya bilang, Aurel jangan dipukul lagi nak, kamu kan anak Tuhan. Dikasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Berkati, kasih. Berbeda enggak saudara? Ketika dibully, ya kita ngomong lagi. Papanya bilang, Aurel kalau kamu dibully, diem saja. Yesus juga gitu dulu. Kamu berkati. Saudara kenapa? Kenapa mama papanya bisa ngomong gitu? Karena mama papanya mengalami pembapaan, pemuridan, dicetak. Bayang saudara kalau kita juga sama. Ya kan? Cubit-cubit lagi. Ya kan? Ya. Ya, pukul lagi ya. Wah, kita nggak masuk tentara Soko. Ya, karena kan mainnya begitu, sistem Babel. Kok bisa kuat? Pakai tenagamu, pakai uangmu, pakai. Nggak hidup karena beda dengan sistem kerajaan. Kalau sistem Babel digerakkan dengan apa tadi? Kekuatan sendiri. Tapi kalau sistem kerajaan digerakkan oleh oleh Tuhan. Cluenya gini, saya nggak bisa apa-apa. Semuanya karena anugerah. Amin. Kebayang ya kalau saudara dirilis begitu ya. Maksudnya dinyatakan kemana-mana, saudara bilang, aduh semuanya karena anugerah, saya nggak bisa apa-apa ya. Orang sibuk ngumpulin piala saudaraku, sampai dibikin apa? Lemari. Dikumpulin. Anaknya kalau nggak dapat piala dipukulin ya. Kenapa? Karena ketika pialanya banyak, yang dapat penghargaan bukan anaknya, orang tuanya. Kamu kok pinter yang mendidik anak. Jadi sebenarnya sekalian berkompetisi untuk kepuasan orang tuamu. Ya. Tapi kalau kita kemudian mengandalkan Tuhan, kita dapat piala, kita bisa bilang bukan karena kuat dan gagah. Semuanya karena anugerah. Saudara tidak lagi hidup di dalam sistem Babel. Ya. Kenapa? Karena diajar, dicetak. Lewat apa? Lewat pemuridan, ya, komsel, pembapaan rohani.
Yang ketiga, kita baca yuk. 1, 2, 3. Tuhan ingin memunculkan orang benar untuk menggantikan posisi strategis yang selama ini diduduki oleh orang-orang. Tadi Bu Rita ngomong bahwa tujuan hidup saudara itu adalah berkuasa. Tujuan Tuhan ingin menggantikan. Sekarang yang berkuasa orang-orang fasik, artinya orang yang tidak kenal Tuhan ya. Di-replace katanya, diganti sama siapa? Sama orang benar. Orang benar itu yang sudah mengalami proses pemuridan. Ya, dicetak, dimultiplikasi. Supaya tidak lagi diduduki oleh orang fasik. Kenapa? Selama bumi ini atau Indonesia atau siapapun lah yang menduduki orang-orang fasik, ya ini tidak akan pernah berubah. Betul nggak? Makanya Tuhan mau mencetak Jason, mau mencetak Caleb menjadi orang-orang benar Tuhan supaya menduduki tempat-tempat strategis. Amin. Itu nggak bisa terjadi kalau kita nggak ngalami proses pembapaan, proses pemuridan. Kayak lagi pemuridan bukan hanya belajar Alkitab, ya. Yang keempat, mengenali keberadaan seorang bapak rohani. Banyak orang berpikir dia itu hamba Tuhan yang berkarisma ya. Aku pengen dia jadi bapak saya. Banyak orang tertipu karena karisma, betul nggak? Tahu karisma? Pak Jokowi misalnya ya, berkarisma. Banyak yang mengeluk-ngelukkan. Ariel misalnya, dia berkarisma. Banyak fansnya, followernya banyak. Orang kadang-kadang tertipu, ya kan? Makanya harus kenal sebenarnya bapak rohani yang kayak bagaimana sih yang Tuhan mau. Baik, kita lanjut. Nah ini karena banyak anak rohani, saudara. Saya percepat saja ya, tapi kan ada bapak-bapaknya nih, ya kan? Ada bapak rohani juga kan? Nah, sekali lagi nomor 1, saya akan bacakan ya. Karakteristik bapak rohani, artinya bapak rohani itu harus memiliki ciri-ciri lah. Karakteristik seperti ini. Yang pertama, tidak dapat mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang bapak rohani. Tuhanlah yang mempromosikan. Nggak bisa misalnya Aurel misalnya. Berry, kamu jadi anak rohani ya. Saya jadi bapak rohanimu. Nggak boleh. Ya, karena bapak rohani itu nggak bisa ngangkat dirinya sendiri. Ya. Saya mau jadi pembimbing ya. Saya mau kamu jadi anak rohani saya ya. Saya jadi bapak, besok kita PA. Ya, sekarang saya bapak yang nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Kita baca Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi saudaraku, anak-anak lelaki itu milik pusaka dan buah kandungan harus ada yang melahirkan. Ya kan? Anak itu timbul kan gak ada yang ujuk-ujuk saudara ya. Harus ada yang melahirkan. Makanya dikatakan dan buah kandungan adalah suatu upah. Sesungguhnya anak laki-laki itu adalah milik pusaka. Jadi saudaraku, tidak boleh bapak rohani itu mengangkat dirinya sendiri. Karena bapak rohani itu harus diproses, dibentuk. Betul nggak ya? Ya, bapak rohani itu harus diproses, dibentuk. Jadi kenapa? Karena bapak, balik lagi ke PowerPoint ya, tidak dapat mengangkat dirinya. Hubungan bapak anak, pemuridan itu adalah sebuah hubungan yang bersifat ilahi. Apa saudara? Ilahi ya. Coba pandangannya ke sini ya. Supaya fokus ya. Ini soalnya jam-jam genting ini. Jadi kalau sekarang nih anak-anak remaja dipeakan sama siapa? Tante Santi, ya. Itu bukan hubungan yang biasa-biasa itu. Hubungan apa? Ilahi.
Jadi pemuridan bapak anak itu bukan hubungan yang biasa-biasa. Makanya nggak bisa itu ngangkat-ngangkat sendiri ya. Jadi dia itu bersifat ilahi dan diprakasai oleh Roh Kudus. Ya. Ya. Diteguhkan di dalam batin kita. Jadi sehingga kita ada ikatan batin antara bapak dan anak. Kadang kalau kita sama guru belum tentu ada ikatan batin. Tapi kalau Aurel sama mama ada ikatan batin enggak? Karena dia adalah yang gitu ya. Jadi ada hubungan ilahi. Jadi kalau sampai sekarang tidak ada hubungan ilahi, mungkin bukan bapak kita. Ya kan? Harus ada hubungan ilahi diprakarsai oleh Roh Kudus. Ada ikatan batin. Ya, ada ikatan batin antara bapak dan anak. Betul enggak? Berry, kamu sama Pak Teguh ada ikatan batin enggak? Karena bapaknya, betul enggak? Tio ada enggak sama Pak Mensen? Iya, pasti. Ada ikatan batin. Demikian juga dengan bapak rohani. Kalau enggak ada ikatan apa-apa saudara, harus dikoreksi itu semua. Bisa jadi itu bukan bapak rohani. Karena bapak rohani enggak bisa ngangkat sendiri. Itu pemerakasannya adalah Roh Kudus. Ya. Saudara, dulu saya waktu masih kuliah saudara. Ya. Saya sungguh-sungguh 1 tahun udah banyak yang pengen jadi anak rohani saya. Mungkin karena saya mengalami percepatan rohani, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, buang semua pergaulan yang salah. Saya mengalami progres yang begitu luar biasa. Setahun saya sudah mulai bawa firman. Bayangin, setahun ikut Tuhan, setahun 2 tahun. Sudah bawa firman ke persekutuan-persekutuan. Orang kagum, semuanya pengen jadi anak rohani, saudara. Ya, aku ingin jadi anak rohaninya Mbak Yus, aku ingin jadi anak rohani Mbak Yus. Saya nggak mau, saudara. Kenapa? Karena dia mungkin lihat karisma, betul nggak? Ngerti ya? Saya harus doain. Saudaraku, Tuhan Yesus, dia waktu memilih 12 muridnya, sebelum dia pergi ke pantai, ketemu Petrus, ketemu siapa saudaraku, sebelumnya dia berdoa semalam-malaman. Kenapa? Karena semuanya harus diprakasai oleh Roh Kudus. Bukannya pembagian kue. Kamu belum ngebimbing ya? Bimbing ini ya, bimbing ini ya. Itu harus dikoreksi. Karena firman Tuhan, Paulus katakan, aku percayakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Tidak sembarangan saudara. Ya. Ya, firman Tuhan katakan ini. Ya, firmannya ya. Enggak usah dibaca lah, saya yang baca ya. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai. Saudara. Jadi saudara, harus Tuhan yang memprakarsai hubungan antara bapak dan anak. Saudara, sekarang anak. Ini memang bapak ini yang jadi. Gimana Mbak? Nah ini sudah terlanjur. Saya punya ini. Nah seharusnya sekarang saya bisa ngomong. Ibu rohani, bapak rohani. Kalau belum ada ikatan batin harus berdoa. Kalau enggak saudaraku, itu akan menjadi formalitas. Pemuridan hanya sebatas bahwa dia belajar Alkitab. Dia enggak bisa, karena bukan anaknya, betul enggak? Saudara, sekarang saya tanya. Aurel, mamanya bisa enggak makan, dia bisa begini. Pengorbanannya dia begini. Lebih baik saya enggak makan daripada anak saya enggak makan, betul enggak? Kenapa? Karena mamanya Aurel yang melahirkan dia. Sehingga ada ikatan batin yang kuat. Sehingga dia ingin supaya dia memberikan sesuatu yang terbaik buat anak. Nah saudara, kalau itu bukan pengangkatan dan prakarsa dari Roh Kudus, seorang bapak rohani dia tidak memiliki hati seperti itu. Karena dia tidak memiliki ikatan batin.
Mbak Santi ini adik saya, tapi dia juga anak rohani saya. Karena saya yang melahirkan dia, bukan melahirkan ini gitu ya. Ibu saya yang melahirkan dia. Mamanya Hagai, dua-duanya, mama yang pertama anak rohani saya. Mama kedua anak rohani saya. Saya bisa belain tuh habis-habisan ketika mereka keluar dari Tuhan. Saya bisa habis-habisan nangis segala macam. Kenapa? Karena ada ikatan batin. Ngerti ya? Jadi hubungan bapak anak tidak bisa direkayasa. Nah, sekarang kalau sudah terjadi, bapak-bapak rohani harus berdoa sampai mengalami ada hubungan, ada ikatan batin. Kalau enggak, yang tadi multiplikasi kebenaran, kemudian gaya hidup ilahi, saudara enggak akan terjadi. Amin. Nah, ini maaf nih tentang bapak rohani semua. Yang kedua, memanifestasikan keakuratan ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saudara, Tuhan katakan ya, karakteristik bapak rohani itu harus memanifestasikan keakuratan ilahi. Dan makanya saudaraku, biasanya Tuhan akan memproses lebih dahulu bapak rohani. Ya, dia akan proses dengan segala macam pergumulan, segala macam, supaya apa? Supaya dipastikan kehidupan bapak rohani ini benar-benar akurat. Kenapa? Karena dia harus memultiplikasi. Karena dia harus jadi pola. Sehingga cetakan yang akurat. Ya, dan menjadi bapak lebih sering diproses, dibentuk. Anak sih enak saja mengalami anugerah. Contoh saudara. Begitu saya naik motor saudara, saya nggak tahu jalan, tiba-tiba ada lubang besar, betul nggak? Blok. Ya, saya kecelakaan saudara. Ya, orang bantu saya semuanya, saya luka. Kemudian saya mulai mikir, oh kalau gitu, kalau saya pulang ke jalan itu, saya harusnya nggak lewat di situ, betul nggak? Kenapa? Karena sudah mulai ngerti, betul nggak? Saya harus lewat jalan itu. Kalau saya lewat terus jalan ini bodoh namanya. Jatuh ke lubang yang sama. Nah, saya punya anak rohani. Saya bilang, San, iya Mbak Santia, San, kamu jangan lewat situ. Kamu kan mau lewat sana tuh. Semua orang pada ke sana. Kamu jangan lewat situ. Kenapa? Karena aku pernah lewat di situ jatuh. Kamu lewat sana sehingga kamu tidak jatuh dan mengalami kecelakaan yang sama dengan saya. Saudara ngerti artinya? Seorang bapak lebih bapak belur, betul nggak? Anak tinggal tunggu anugerah, betul nggak? Kenapa? Seringkali bapak rohani sudah tahu jalan-jalan yang ngerti ya. Makanya seorang bapak diproses, saudara. Ya. Supaya apa? Supaya dia menjadi anugerah buat Bapak. Ya. Saya, saudaraku, dulu masa lalu saya tukang pacaran. Ya. Tuhan proses sedemikian rupa sampai saya akurat. Sehingga saya sekarang mau secakep Song Goji atau apa BTS. Saya nggak pernah tertarik, saudara. Siapa lagi tuh? Yang cakep-cakep di depan saya. Gak pernah tertarik, bukan karena sombong. Sombong Mbak Yus, karena hidup saya udah tercetak, bukan di situ lagi, ngerti gak? Tapi kan itu proses, betul gak saudara? Mungkin saya akan mengalami bertahun-tahun di proses betul. Nah sekarang kalau anak rohani saya melihat ada gejala-gejala begitu. Saya cuma bilang, kamu jangan. Aku dulu di situ, aku doain, aku tumpang tangan lepas. Oh dia mengalami kelepasan lebih cepat daripada saya. Kenapa? Karena seorang anak selalu dapat warisan. Ngerti ya? Hagai sama Bang Sultan. Bang Sultan yang diproses habis-habisan. Ya. Makanya pentingnya hubungan. Nah kalau saudara rekayasa ngangkat sendiri, saudara enggak mengalami proses itu. Ngerti ya? Makanya harus memanifestasikan keakuratan ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berarti begini, misalnya gini, waduh saya belum akurat kata Saron. Ya, saya belum akurat nih. Mbak kalau gitu saya nggak perlu
punya anak PA. Enggak saudara. Bukan sempurna dulu baru disuruh jadi anak PA, bukan. Tapi begitu kau melahirkan dan kau mengalami dan Tuhan bilang, kau muridkan dia. Ya kan ada, confirm ikatan batin. Maka sejak itu kau membuka diri, kau akan diproses sama Tuhan. Menjadi akurat, menjadi akurat. Amin. Ya kan? Yang pertama dikatakan bukan lagi aku yang hidup. Hidup hanya bagi Tuhan. Jadi diproses supaya bukan kita lagi, bukan hidup dengan ambisi, hidup dengan ini, hidup enggak lagi, ya. Diproses sama Tuhan sampai kita bilang bahwa Tuhan udahlah, hidupku ini sebenarnya milik Tuhan, segalanya untuk Tuhan. Aku sih banyak maunya, aku anak muda, banyak maunya. Oh Tuhan, tapi aku tahu bahwa hidupku bukan milikku lagi. Jadi proses saya untuk saya melahirkan generasi yang berbeda. Gitu ya. Ya. Bayangkan saudara, saya itu dulu baru tingkat 4 ya, belum lulus jadi sarjana. Anak rohani saya udah banyak. Bahkan anak rohani saya ada yang ibu-ibu dan nenek-nenek. Kebayang ya, gimana itu masuk di akalnya. Tapi karena Tuhan taruhkan, lahir punya ikatan batin, Tuhan proses hidup saya. Sehingga apa? Sehingga dipastikan hidup saya akurat. Sehingga orang tua pun bisa tunduk. Ya. Itulah ya, memaniskan keakuratan. Bukan lagi aku yang hidup. Tidak ada lagi ambisi pribadi, agenda pribadi. Tuhan akan bentuk bapak-bapak rohani sampai seperti itu. Yang B, memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau ada bapak rohani setiap hari mainnya di mall, nongkrong di Starbucks, nah itu bukan gaya hidup kerajaan Allah ya. Ngerti ya? Nah dia nggak pantas jadi bapak rohani ya saudara. Yang ketiga, dikatakan hidup dalam ikatan janji dan ketetapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan tadi sudah mau merombak ya supaya keberadaan kita boleh memiliki kehidupan yang akurat. Ya, tujuannya supaya keberadaan Kristus termanifestasi dalam hidup kita. Hidup dalam ikatan janji dan ketetapan Tuhan. Jadi hidup di dalam firman-Nya. Menjadi pelaku firman. Itu ciri-ciri seorang bapak rohani. Dia nggak bisa suruh anak rohaninya saat teduh, tapi dianya nggak saat teduh. Ya, nggak bisa itu. Ya. Dulu saya sekamar dengan ibu rohani saya, ya, saudaraku ya. Jadi dari bangun pagi sampai tidur lagi, saya sekamar. Kebayang kan? Benar-benar saya dibentuk. Saya lihat pola ke dia, dia juga lihat saya. Jadi kalau pagi-pagi dia saat teduh, oh benar ya dia saat teduh, saya harus saat teduh. Dia pun melihat saya nggak saat teduh, dia bisa tegur karena sekamar. Kalau nggak sekamar saya bisa ngumpet kan, sudah saat teduh, sudah, gitu kan. Saya nggak bisa bohong waktu itu. Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Karena Tuhan mau proses hidup saya. Ya. Nah jadi pentingnya hidup sebagai pelaku firman. Terus lanjut. Baik, hidup bergantung penuh dengan Tuhan dan firman-Nya. Ini seorang bapak rohani harus hidup di dalam doa. Aneh sekali kalau seorang bapak rohani doanya hanya doa pagi, makan siang, makan pagi dan makan malam. Belum layak jadi bapak rohani itu. Ya, bapak rohani itu harus punya kehidupan doa karena bukti bahwa dia bergantung sama Tuhan. Yang selanjutnya menjadikan pengenalan akan Tuhan dalam hidupnya sebagai warisan rohani yang tidak ternilai bagi anak-anak rohaninya. Membawa anak-anak rohani menjadi pelaku firman, bukan hanya belajar firman, tapi membawa mereka menjadi pelaku firman gitu ya. Harus itu karena firman harus tercetak. Seorang bapak rohani pasti juga seorang anak rohani yang baik. Nggak mungkin seorang bapak rohani nggak pernah menjadi anak rohani langsung jadi bapak. Dulu bapaknya Pak Serafim pernah jadi anak apa ujuk-ujuk gede jadi bapak? Jadi anak.
Nggak ada yang ujuk-ujuk jadi bapak, betul nggak? Kita juga gitu, jadi anak rohani yang baik pasti akan jadi bapak rohani yang baik. Lanjut. Nah ini kualitas hidup yang ditanam. Kenapa bapak yang sering dibahas? Karena bapak ini yang pertamanya membentuk pola ya, mencetak ya. Jadi yang pertama adalah kualitas hidup, tadi ciri-cirinya ya. Sekarang kualitas hidupnya yang ditanam oleh seorang bapak rohani. Yang pertama harus menanamkan dasar keyakinan yang ia miliki dalam kehidupan anak-anak rohani. Jadi misalnya nih ya, orang tuanya Pak Mensen, orang tua kalian kan anak-anak rohani saya. Saya memiliki dasar keyakinan bahwa apapun yang terjadi, krisis kayak apa, saya nggak akan pernah kelaparan. Karena saya punya Bapa yang baik. Hidup saya karena surga. Segala berkat rohani sudah diberikan Tuhan atas saya. Jadi saya nggak pernah khawatir, takut. Nah ini saya tanamkan. Amin. Saya bilang sama orang tua mereka. Hei, gak usah khawatir. Bapak di surga menyediakan burung di padang dihiasi, bunga di padang dihiasi, burung di padang diberi makan. Gak usah khawatir. Krisis segala macam gak usah khawatir. Gak pernah kelaparan. Ya benar ya, amin, amin, amin. Ya perkatakan itu. Saudara akhirnya mama papa segala macam karena menjadi anak rohani. Dia mulai perkataan, ya saya percaya gak khawatir gini. Mereka mengalami mujizat. Nah itu apa? Menanamkan dasar keyakinan yang sama yang dimiliki oleh Bapak rohani. Dasar keyakinannya harus selaras dengan firman. Ya. Yang kedua, membangun pola hidup ilahi ke dalam kehidupan anak-anak rohani sama seperti yang sudah terbangun dalam hidupnya. Tadi saya sudah bilang ya, karena saya ini pola Bapak rohani kepada anak-anak, jadi saya harus bangun hidup saya sesuai dengan pola Tuhan. Ya, sesuai dengan firman. Terus yang ketiga, menanamkan jalan berpikir yang diberikan oleh Roh Kudus ke dalam kehidupan anak rohani. Saya percaya bahwa anak rohani pasti punya masalah ya, punya problem. Nah, saya percaya juga Bapak rohani sudah diajar, diproses lebih dulu. Sehingga ketika anak rohaninya punya problem, dia diberikan hikmat. Ya, diberikan jalan berpikir, oh saya dulu pernah ngalami kayak begitu. Jadi dia memberikan jalan berpikir yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak rohani. Diberikan hikmat. Maka itu kenapa setiap anak-anak rohani kalau terjadi masalah dia tidak bisa mengatasi, harus ngomong ke Bapak rohani. Karena lewat Bapak rohani Tuhan akan berikan hikmat. Itu pola Tuhan. Ya, lanjut. Ini tentang Bapak lagi nih. Makanya gak apa-apa nanti denger rekaman aja ya. Melatih anak-anaknya untuk mewarisi tekad, kegigihan, ketulusan, dan ketergantungan terhadap Tuhan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Sekarang Bapak rohani nih. Sekarang ada doa nih. Bapak rohani bilang, hujan deras, udah kita gak usah doa ya. Karena hujan deras, jadi gak apa-apa, gak doa. Maklum lah nanti Mbak Santi, Tante Santi maklum. Saudara itu bukan mewariskan kegigihan, betul gak? Seharusnya, hujan deras, yuk kita doain supaya hujan terang. Kalaupun enggak, kok punya jaket kan yuk kita terang. Memiliki kegigihan, ketulusan saudaraku ya, ketergantungan. Ya, kenapa sekarang anak-anak rohani saya seneng pergi kemana-mana ya, segala macam. Karena dari awal saya contohkan hidup saya. Waktu saya membuka Lembang ini belum ada orang, setiap hari saya ke Lembang hujan-hujan, nggak punya mobil, naik angkot. Sendiri, nungguin orang tuanya Serah untuk sungguh-sungguh, ya. Saya bawa itu bayinya, kalau nggak dibawa bayinya dia nggak akan pergi ke persekutuan. Kalau bayinya saya culik dia cari kan bayinya kan, dibawa kemana persekutuan? Oh dia ke persekutuan saudara, sehingga bayinya saya beresin, saya bawa itu ke persekutuan. Kalau udah beresin aja nanti kamu pasti cari anakmu kan, bawa ke persekutuan. Ada kegigihan, ada ketulusan. Saudara itu harus diwariskan. Amin. Nah mengimpartasikan hikmat dan sikap hati dalam menanggulangi berbagai persoalan. Tadi saya sudah sampaikan ya. Nah sudah lanjut. Nah ini barulah anak-anak rohani ya. Kenapa Bapak tadi banyak dibahas? Karena Bapaklah yang harus menjadi pola. Sekarang tanggung jawab seorang anak rohani. Saudara kan banyak anak rohani ya. Nomor 1,
Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Membuka hati selebar-lebarnya untuk kuasa anugerah bekerja dalam hidup anak rohani. Tadi saya bilang, sebenarnya anak rohani itu tinggal nunggu anugerah dari Bapak. Tapi dia harus membuka hati selebar-lebar. Kalau dia nggak membuka hati, hidupnya nggak bisa berubah karena anugerah itu. Misalnya tadi, ke Ibu Kensi ya misalnya, Bu Kensi, Pak Medi, jangan lewat situ. Dia kan anak rohani saya. Jangan lewat situ. Mbak di sini, saya pernah lewat situ, nggak apa-apa kok. Oh, ya sudah, saya mau lewat. Monggo, silakan. Dia nggak mengalami kuasa anugerah, betul nggak? Dia akan mengalami kecelakaan yang sama dengan saya di sini. Dia nggak mau dapetin anugerah. Tapi kalau misalnya, oh gitu Mbak, oh ya Mbak, saya taat apa yang jadi omongan Mbak, saya akan ikuti, saya nggak akan jalan itu lagi ya. Jalannya mana Mbak? Ini, di mana saya harus jalan? Begini, caranya gimana? Begini. Oh dia langsung, oh bener ya, ternyata saya mengalami kemenangan. Saudara, dia nggak perlu capek-capek. Kenapa? Karena dia menikmati anugerah kasih. Caranya bagaimana? Buka hatimu selebar-lebar. Saudara. Saya dengan Ibu Rita pembimbing saya ya, tadi yang Mbak Firman. Dia ngalami banyak hal. Dia ngomong sama Yus, kamu jangan begini, jangan begono. Aku begini, begono. Oh iya Kak, gimana caranya Kak? Aku buka hati selebar-lebarnya. Sehingga ketika saya ikuti apa yang dia katakan, saya mengalami anugerah kasih. Amin. Saya nggak perlu berjuang sama, karena saya dapat warisan. Amin. Yang kedua, anak rohani tanggung jawabnya begitu. Yang kedua kita baca, 1, 2, 3. Itu penting. Jadi anak rohani bagiannya yang pertama, buka hati selebarnya supaya anugerah kasih yang kuasa anugerah yang Bapak rohani kamu nikmati. Yang kedua, membangun hubungan yang sehat dan akurat dengan Tuhan sehingga kita mengalami firman Tuhan, dan firman itu tuh benar-benar hidup dalam hidup kita, ya. Saat teduh kalau menjadi pelaku firman, ya, saat teduh bersekutu, ya, dulu 4 hal yang nggak boleh, ini mah hukumnya wajib, ya. Kalau dulu ya, yang pertama apa? Saat teduh. Yang kedua persekutuan. Yang ketiga ibadah. Yang keempat kesaksian, memberitakan Injil. Itu 4 itu harus ada, itu roda. Kalau salah satu roda itu nggak jalan, ya kendaraannya nggak bisa jalan, ya. Ketiga, yuk. 1, 2, 3. Membangun kehidupan pribadi dengan nilai yang ditanamkan oleh Bapak rohani waktu dia PA kan ngajarin nih, ya. Betul nggak? Bobo, Tante Santi ngajarin ya, nilai-nilai. Jangan begini, jangan begono. Firman Tuhan bilang begini, kamu harus begini, kan begitu diajar. Nah, semua kita anak rohani harus membangun kehidupan pribadi dengan nilai-nilai yang diajarkan itu. Jangan khawatir, jangan takut. Kamu pasti bisa. Firman Tuhan bilang begini. Oh iya, saya harus membangun kehidupan pribadi dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Bapak rohani. Yang keempat, memelihara dan membina hubungan yang baik dengan Bapak rohani. Jadi jangan berantem sama Bapak rohani. Kamu gak akan mengalami kuasa anugerah. Apalagi ada akar pahit, kepahitan. Wah, yang rugi siapa? Anak rohani, ya kan? Betul gak? Ya. Jadi harus memelihara dan membina hubungan yang baik dengan Bapak rohani. Ya. Lanjut. Memberi diri dalam setiap agenda pelayanan atau pekerjaan yang Tuhan taruh dalam hati Bapak rohani. Jadi kalau bilang, Prit misalnya, hai anak-anak remaja, kita sekarang mau penginjilan ke desa, siap. Gitu, itu namanya memberi diri dalam agenda pelayanan. Kita doa keliling, siap. Gitu ya. Agenda pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati Bapak rohani. Ayo kita sekarang berdoa untuk si A. Oke, bos, siap. Itu namanya memberi diri, ya. Yang selanjutnya mempraktekkan setiap kebenaran yang disampaikan oleh Bapak rohani. Nah, ini
tanggung jawab anak rohani lebih sedikit daripada bapak rohani. Tapi yang hadir banyaknya anak rohani, ya kan? Itu kan yang ya nggak apa-apa lah, gitu ya. Jadi sudah selesai. Silakan kalau tanya. Mau tanya apa? Kata Riris, saya nggak pernah di PAI. Nah, nanti tugasnya Mbak ini, Tante Santi ya. Ada yang tanya? Oh iya, itu Bang Wes. Masih ada nggak? Coba. Saya mau nanya tadi, kalau pernah PA gimana? Baiknya. Jadi belum ada ikatan batin, jadi bapaknya belum mengalami ikatan batin, dia nanti akan didoakan kembali lah ya. Bapaknya berubah 2 kali ya. Perlu doa benar-benar. Bapakmu siapa? Ya. Ya nanti kita doakan ya. Kamu punya ikatan batin nggak dengan saya? Ya nanti kita doa ya. Ya tepuk tangan dong buat Bang Tio. Saya kenapa bagikan ini supaya ini benar-benar dituntaskan. Jangan sampai anak-anak rohani nggak dikasih makan dan tidak tepat siapa yang jadi ibu rohaninya. Ya, ini harus prakarsa Tuhan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ada? Sharon? Riris Ellen? Silakan Kaleb. Kaleb? Tinggal diperbaiki nanti kalau lama nggak PA tinggal Bang Sultan janjian kapan gitu kan. Ada yang lain? Sana semua pada anak rohani sebetulnya. Iya ini anak rohani semua. Bang Sultan ada pertanyaan sebagai Bapak rohani? Bapak rohani, sok silakan. Ya, silakan Bang. Ini kan. Kalau terlanjur misalkan ada anak, ya kalau misalkan ada hubungan antara bapak rohani dan anak rohani yang mungkin bukan ada suatu sudah ada apa tuh tadi kan harusnya ini ya memiliki hubungan yang baik antara bapak rohani dan anak rohani, tapi ada konflik seperti itu, tapi ya seperti itulah yang konflik batin tapi yang tidak dirasakan. Maksudnya tuh yang tapi ya bapak rohaninya nggak tahu, tapi anak rohaninya mungkin ada konflik batin atau ada kekecewaan terhadap bapak rohani tersendiri, jadi sehingga hubungan antara keduanya tidak baik gitu. Tapi untuk bapak rohaninya itu tidak tahu karena anaknya tidak terbuka seperti itu. Oke. Tapi sudah memang yakin ya bahwa kamu maksudnya bapak rohani memang punya ikatan batin, itu bukan rekayasa, itu memang anak yang diberikan. Itu udah oke ya. Jadi dalam perjalanan hubungan bapak anak itu nggak selalu mulus ya. Namanya juga pribadi-pribadinya sama-sama bertumbuh kan. Yang bapak rohani juga belum sempurna. Yang jadi anak rohani komo, ya kan? Ya komo, tahu komo? Ya, artinya bapak rohani itu tidak sempurna, betul nggak? Saya punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Anak rohani juga punya. Jadi kita harus ngerti bahwa ini proses, betul nggak? Jadi kalau saya sedang menjalin hubungan bapak anak, saya dibentuk, dia juga dibentuk, betul nggak? Ya. Besi menajamkan besi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita tuntut bapak rohani kita tuh sempurna gitu ya, seperti Yesus. Dia sedang proses menuju kesempurnaan. Tapi percayalah apa yang kau butuhkan itu sudah akurat dalam hidup dia. Ngerti ya? Karena ini banyak nih. Tapi untuk persoalan-persoalan hidupmu, Tuhan sudah proses lebih dulu ke bapak rohani untuk bisa menjawab engkau. Ngerti ya? Dalam hal yang lain mungkin ada banyak yang tidak sempurna, ngerti ya? Jadi harus kita sadari bahwa ketika kita pemuridan itu tidak sempurna dua-duanya. Kita lagi dalam proses menuju sempurna, makanya Tuhan yang proses hidup kita dan segala macam. Nah, ceritanya tadi si Bang Sultan ngomong, bapak rohaninya nggak ngerti
bahwa si anak rohaninya menyimpan akar pahit atau apa, sehingga kerasa ya hubungannya nggak pas gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Padahal si anak rohani tidak terbuka. Saudara, saya pernah ngalamin. Ya. Suatu ketika ini dulu nih, anak saya, anak rohani saya, tiba-tiba saya kunjungan ke suatu tempat, dia ada di rumah cowok itu. Ngerti ya? Jadi saya kunjungan nih ke rumah saudara seiman saya, cowok, dia anak rohani juga. Saya kunjungannya nggak sendiri, beramai-ramai, mau ada rapat atau apa. Tiba-tiba saya lihat anak rohani saya, cewek, ada di rumah itu. Kemudian saya ngomong, kamu ngapain di sini? Oh, saya mampir aja kok, segala macam. Saya ngomong sama si cowok ini, emang dia sering ke sini? Karena Bapak rohani kan ingin menjagai, betul nggak ya? Terus sudah si Bapak rohaninya ngomong, teman saya ini begini, oh iya Mbak, dia biasa main. Usut punya usut, saudaraku, ternyata dia senang. Ngerti ya? Si anak perempuan ini senang sama dia. Nah, akhirnya saya nasihatin sama dia. Kamu boleh senang, punya rasa, tapi nggak harus datang ke rumah cowok. Secara etika, secara moral tidak bagus. Betul nggak? Kan tadi kan dibilang orang itu sekarang seenaknya nggak mau etika. Nanti apa kata tetangga? Jadi kalau memang kamu senang, berdoa saja. Kalau memang itu jodohmu, pasti Tuhan akan bicara sama cowok itu. Dia ngamuk, saudara. Ya, ngamuk. Dia nggak mau PA lagi. Kayak gitu kan. Kita nasihati benar, tapi dia berontak nggak di depan saya. Dia ngamuk, nggak mau persekutuan, nggak mau doa. Pokoknya dia luka batin sekali. Apa yang saya lakukan? Saya sebagai bapak, saya harus berdoa. Ya, berdoa datang sama Tuhan. Ya, apa? Untuk apa? Untuk memerangi pekerjaan roh jahat. Iya kan? Kita kan tidak sedang benci dia. Tapi ada roh jahat, betul nggak? Yang memakai masalah ini untuk menjadi penghalang dia untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya doa, saudara. Saya doa. Tuhan tolong, kenapa? Kok dia kalau memang gak suka ngomong dong sama saya. Kok dia gak ngomong, Tuhan saya mengasihi. Kalau kok gak punya ikatan batin, kok gak punya belas kasihan. Betul? Maka itu hubungan bapak anak gak bisa direkayasa. Kalau engkau belum bisa berdoa untuk dia menangis. Sampai suatu ketika saudara, dia sakit keras. Ya, sakit keras. Dibawa ke dokter ini nggak bisa sembuh, dibawa dokter ini nggak bisa sembuh. Orang tuanya telepon saya, Mbak Yus, ini gimana? Anak saya ini kok tiba-tiba sakit keras gini. Udahlah Bu, saya ke sana. Saya pergi saudara, rumahnya di Margahayu tuh. Saya pergi, begitu saya masuk saudara, dia lemes kan orangnya, lemes apa? Nggak tahu sakit apa waktu itu. Dia peluk saya, dia cium saya. Ampuni. Berarti siapakah yang sanggup bisa mengubah dia? Amin. Jadi percayalah, kalau kita memang hubungan bapak anak dan ada ikatan batin, bapak berfungsi dengan benar. Tidak ada kuasa roh jahat yang tidak bisa dihancurkan. Dia akan diubahkan, dia akan mengerti. Amin. Maka itu semua diproses, saudara. Semua diproses. Saudara pernah satu saat ada anak rohani saya, saudaraku. Dia mau menikah dengan orang lain yang saya nggak jelas. Saya nasehatin, saya nggak mau. Sampai saya ke rumahnya, saya mau dibunuh, saudara. Dia ambil pisau, dia mau bunuh. Saya menangis di hadapan Tuhan. Percayalah kalau posisimu tepat, Bapak. Karena yang mengangkat sebagai Bapak rohani kan Bapak. Dia yang rindu orang-orang ini menjadi generasi yang berbeda, betul nggak? Pasti Tuhan ada di pihak.
Besoknya saudaraku, ibunya telepon. Dia bilang, saya heran tiba-tiba. Ibunya juga gak pengen saudaraku menikah sama orang yang itu. Ibunya bilang, heran Mbak, tiba-tiba pagi-pagi dia nangis-nangis. Aduh bener, aku harusnya gak menikah dengan orang itu. Siapa yang bisa lakukan? Betul gak? Tapi kalau itu bukan bapak, dia bapak yang palsu. Boro-boro dia mau berdoa, betul? Memang ya si itu ya, memang ya. Udah dah, gak usah jadi anak rohani saya. Mbak Santi males deh nge-PA-in dia. Kita gak punya daya juga. Betul gak? Karena kan mau gak mau saudaraku, perubahan itu kan harus terjadi baik dari bapak rohani maupun anak rohani. Begitu anak rohani bermasalah dengan kita, bukan dia saja yang diubahkan, kita juga diubahkan. Betul nggak? Mungkin ada kata-kata kita yang terlalu keras, atau mungkin ada hati kita yang masih belum murni, kita emosi lah, apalah. Tapi percayalah, kalau hati kita murni, itu memang Bapak, anak itu memang Tuhan yang prakarsai, pasti kita akan masuk ke ruang kudus Tuhan dan berdoa habis-habisan dan Tuhan akan mengubahkan. Nen, gimana, cukup jelas? Oke. Makanya dikatakan seorang bapak rohani harus berdoa, senang berdoa karena hanya bergantung kepada Tuhan. Kita nggak bisa ngubahin anak rohani, sepandainya kita punya pengalaman apapun nggak bisa. Ya, hanya Tuhan yang bisa ngubahin. Ada yang tanya lagi? Mungkin yang di Zoom? Ada yang mau tanya dari Zoom? Ini anak rohani semua nih kayaknya ya. Oke, ada orang mau nanya? Oh ya, ya suaranya keras. Mau dapat coklat atau benar-benar mau nanya? Kalau udah jadi bapak rohani, boleh punya bapak rohani lagi gak? Misalnya teh udah jadi bapak rohani, terus mas punya lagi yang lebih atas. Ya barus. Jadi saya punya ibu rohani, Ibu Rita. Ibu Rita punya anak saya jadi bapak rohani di sini gitu. Jadi nggak boleh bapak rohaninya banyak gitu. Bapak rohani hanya satu, tapi saya punya bapak rohani lagi. Ibu Rita mempercayakan kepada saya, gitu kan? Nah, saya menjadi bapak rohani orang tuanya Aurel. Gitu. Begitu? Sama dengan saya, Mbak Santi punya bapak ibu rohani saya. Mbak Santi jadi ibu rohani kalian. Ibu rohanimu siapa? Mbak Santi. Tapi kamu punya ibu rohani lagi saya, ibu rohani besarnya. Nenek rohani. Ya. Ini Oma rohani. Ya. Udah clear? Oh ya dapat ya. Ya agak saya ya percaya, ya. Tadi ya ditambahin, saya percaya bahwa yang diajarkan oleh Aurel kepada Aurel sama seperti saya ajarkan kepada ibu rohani, ngerti ya? Jadi itu tuh nggak boleh, misalnya saya ngajarin A, terus kemudian Tante Santi ngajarin ke kalian B, oh dia bukan anak, ngerti ya? Kalau anak itu pasti mengajarkan apa, tadi kan di sana, mengajarkan apa yang Bapak rohani ajarkan. Makanya saya percaya yang diajarkan oleh Tante Santi pasti sama seperti apa yang saya ajarkan ke dia. Sebenarnya fungsi ibu rohani itu sama seperti saya yang menjadi ibu rohani kalian kan sebetulnya. Karena pengajarannya dari saya gitu. Gitu ya. Agai, terakhir nih. Silakan Gai. Yang pertama ada dua sih, tapi yang pertama tadi mirip, misalnya pengen nanya juga, misalnya kalau kita kan masih jadi anak rohani, bisa jadi bapak rohani enggak? Tadi udah dijawab bisa ya kan, sama sama punya urapan Tuhan, sama dipilih sama Tuhan, kita bisa jadi bapak rohani walaupun masih jadi anak kan. Mungkin yang kedua pengen nanya kan, contohnya Hagai nih, Hagai kan di Bandung nggak menetap gitu, asalnya kan di Sukabumi gitu.
kalau misalnya hubungan antara bapak rohani sama anak rohani bisa terputus nggak, misalnya kan maksudnya kita kan kalau misalnya beda lokasi atau beda kota kan susah gitu untuk saling berkumpul, walaupun lewat online juga kan kadang lebih susah lah, malah yang online sama yang ketemu tuh lebih gampang ketemu gitu kalau untuk enaknya ada komsel gitu tuh. Jadi pengen nanya aja kalau misalnya hubungannya menjauh gitu bisa terputus atau enggak gitu antara bapak. Oke. Satu yang pertama ya. Tadi kita pertama bilang bahwa pembapaan itu bukan hanya belajar Alkitab, tapi pola, multiplikasi kebenaran dan gaya hidup ilahi. Jadi, dan itu tidak boleh, harus diperakasai oleh Roh Kudus, tidak direkayasa. Itu adalah hubungan ilahi. Jadi seharusnya ada ikat janji dan tidak pernah putus, seharusnya. Ya, seharusnya. Jadi seharusnya, kenapa? Karena kalau putus, dia berubah lagi dengan bapak rohani yang lain. Dia belum tentu memiliki nilai yang sama. Ya kan harus multiplikasi. Jadi yang pertama, tapi ini ya, misalnya ya kita kan nggak bisa, kadang-kadang keterbatasan yang luar biasa. Misalnya Hage dikirim ke kutub utara gitu, misalnya. Sampai misalnya Bang Sultan nggak bisa mengajar sedikit pun gitu ya. Ya mau nggak mau ya, karena kamu harus bertumbuh. Kamu harus benar-benar berdoa supaya di kutub utara itu kalau kamu haus, Tuhan akan kirimkan orang yang memiliki nilai yang sama. Ngerti ya? Karena kan ini benih, ngerti ya? Benih kalau nggak disiram, saudara itu akan mati ya. Nah, makanya benih itu harus disiram gitu. Nah, percayalah, saya sangat percaya. Dimanapun kita tempatkan, kalau ada banyak keterbatasan, misalnya saya punya anak rohani di Singapura, saya akan berusaha sedemikian rupa untuk lewat Zoom, lewat apa. Karena saya tahu bahwa masih bisa dijangkau. Ya kan, sekali-sekali saya harus keluarkan uang saya dan saya pergi ke Singapura untuk tatap muka. Itu memang harga yang saya harus bayar, begitu ya. Nah tapi kalau misalnya saya punya anak tadi ke Irlandia yang saya nggak jelas gitu ya, saya percaya karena kehausan anak dan karena doa Bapak, Tuhan akan kirimkan orang yang sama, yang memiliki nilai yang sama supaya benih itu nggak mati. Istilah gini, kamu benih itu sudah disiram, dikasih pupuk, pupuknya harus A. Orang lain datang pupuk C mati, ya kan? Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat. Percaya saya, gitu ya. Karena kan yang memperakasai dia. Ya. Oke, bisa dijawab? Cuman jangan begini, karena benci sama Bapak Rohani yang awal, saya kan udah di Singapura, saya bisa milih Bapak Rohani saya yang baru. Nah, salah. Nanti ya, harus dimulai dengan kemurnian dan segala macam. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Yang mendesak? Serafi mau nanya? Boleh. Nanya anakku? Ada? Yang lain? Udah clear ya, Jason? Pertanyaannya sama Tio sama ya? Sama ya? Boboy, anakku? Oke, silakan. Mungkin Mbak Is kalau ada. Saudara, ini sangat penting bahkan krusial. Gereja ini tidak akan pernah melahirkan generasi yang berbeda tanpa pemuridan. Ya. Punya pemuridan tapi polanya salah juga nggak akan terjadi. Makanya saya rindu sekali semua diperbaiki, ya, yang tidak jalan mulai direposisi. Apakah bapaknya memang belum punya ikatan batin, memang bukan atau gimana? Yaitu saya berdoa dan Mbak Santia, Tante Santi akan berdoa, reposisi ulang, dipastikan semua masuk dalam bapak dan anak. Nah, saudara, sekali lagi ya, dalam pembapaan itu tidak bisa kita banding-bandingkan. Enak ya jadi memiliki ibu PA dia, enak ya memiliki bapak PA dia,
waduh saya punya Bapak PA ini nggak enak dan segala macam. Ini bukan masalah banding, kalau lagunya Farel apa? Ojo dibanding-bandingke, ya kan? Kenapa? Kalau prakarsanya Tuhan, sekarang pernah nggak si Ellen milih bapak? Saya maunya sih bapaknya Jokowi, bukan itu. Gitu. Enggak kan? Itu kan diberikan oleh Tuhan, given. Ya, itu kalau itu prakarsanya ilahi. Maka itulah orang yang tepat yang Tuhan berikan, ya, kepada kita untuk bertumbuh. Saya waktu pertama ibu rohani saya orang Batak, saya baru ngerti kenapa dia. Karena dia keras. Kalau nggak begitu saya nggak akan dibentuk menjadi orang yang akurat. Ya, jadi kita harus menghargai bahwa pemilihan Tuhan atas Bapak, ibu rohani kita itu karena Tuhan. Prakarsanya karena Tuhan. Nah kalau itu kita merasakan tidak ada ikatan batin, tidak ada kontak dan segala macam, nah kita doakan lagi lah. Gitu ya. Tapi yang jelas semua harus ditata, karena kalau enggak kita bisa ibadah, kita bisa kegiatan, tapi enggak ada generasi yang berbeda dilahirkan. Padahal tujuan Tuhan adalah harus ada generasi yang berbeda. Baik, kita bangkit berdiri. Gimana sih? Gimana sih? Tuhan, kami percaya Tuhan bukan kebetulan firman-Mu Engkau sampaikan di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Engkau ingin memperbaiki, ingin melakukan hal-hal yang baru Tuhan. Supaya kami mengerti bahwa kami tidak akan pernah bisa mengubah dunia, bumi ini, masyarakat kalau pembapaan rohani tidak betul-betul sesuai dengan pola Tuhan terjadi di gereja ini. Tidak ada generasi yang dilahirkan yang berbeda. Kami terus hidup dalam sistem kerajaan Babel, bahkan kami menjadi orang-orang yang sama dengan dunia. Tuhan, kami menghargai ketika Engkau taruhkan hati-Mu untuk kami memuridkan menjadi Bapa rohani. Kami rindu sekali terus diproses oleh Tuhan. Menjadi Bapa yang sesuai dengan karakteristik Tuhan. Memiliki kualitas Bapa yang seperti apa yang Engkau mau. Karena tujuan Tuhan adalah generasi yang berbeda. Itu harus lahir di gereja ini. Karena dunia ini harus berubah lewat orang-orang benar yang Kau lahirkan lewat pemuridan, lewat pembapaan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sungguh berikan hikmat di dalam doa kami. Supaya apa yang tidak pas Tuhan, Engkau sendiri memperbaiki segala sesuatu. Sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan pola Tuhan. Terima kasih. Kami sebagai anak-anak rohani, kami mau terbuka. Kami mau haus lapar membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagi kami Engkaulah segalanya Tuhan. Kami tahu kami mau dididik, kami mau dicetak oleh firman Tuhan. Kami memiliki hati yang lemah lembut, senang diajar, mudah dibentuk. Tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan. Kami betul-betul merendahkan diri, merendahkan hati kami. Untuk kami betul-betul diproses. Sehingga kami menjadi anak rohani yang baik. Dan ketika kami menjadi anak rohani yang baik, Engkau akan mengangkat kami, percayakan kepada kami anak-anak rohani dan kami menjadi bapa rohani. Gimana sih? Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu, pisahkan hidupku dari dunia ini, yang ku dambang hanya kerajaanmu. Yang ku ingini, Engkau saja, tinggal dalam kehendak
bapak-bapak kembali ke anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Hubungan yang tidak baik, yang tidak sehat, pulihkan segala sesuatu. Karena Engkau tidak akan pernah menghancurkan bumi Tuhan. Engkau mengutus roh Elia supaya terjadi pemulihan fungsi bapak, fungsi anak. Kami boleh berkolaborasi Tuhan, menyelesaikan agenda Tuhan. Kami percaya tongkat estafet ini harus ada pada anak-anak muda. Dan Engkau akan melahirkan generasi yang berbeda. Oh, kami percaya Tuhan, sedemikian rupa kebenaran sudah kami dengar. Dan kami rindu Engkau genapi di gerejamu Tuhan. Engkau melahirkan bapak-bapak rohani yang sekarakter Tuhan, yang betul-betul tidak cinta dunia mati daging. Namun kamu tidak hidup kami lagi, tapi hidup oleh karena Engkau. Kami berdoa supaya sungguh bapak-bapak rohani betul-betul mau diproses sehingga akurat. Kami betul-betul menjadi pola. Kami boleh memultiplikasi kebenaran firman Tuhan. Kami memiliki gaya hidup ilahi sehingga kami boleh mentransfer, mengimpartasi gaya hidup ilahi kepada anak-anak rohani. Oh Tuhan, kerjakanlah di tengah-tengah kami. Kami menghancurkan setiap pekerjaan roh jahat. Oh, apapun bentuk tipu muslihat yang menyusup masuk ke dalam anak-anak muda gereja ini, pola pikir yang salah, dasar keyakinan yang salah, sehingga tidak terjadi perubahan pertumbuhan di dalam nama Yesus. Ambil setiap selubung, setiap hambatan. Oh, pola dunia, cetakan dunia dihancurkan. Kami berdoa sungguh Tuhan, pulihkan hubungan bapak anak. Kembali antarkan anak-anak rohani yang terhilang. Kembalikan Tuhan, bawa mereka untuk memprioritaskan Tuhan. Fungsi bapak-bapak berkembali, fungsi anak kembali, sehingga kami boleh berkolaborasi untuk mengerjakan agenda Tuhan. Tolong Santi Tuhan sebagai pemimpin pemuda, berikan hikmat wibawa, pengenalan akan Engkau menjadi pola cetakan, sehingga ada banyak anak-anak muda dilahirkan berbeda dari dunia ini. Sungguh kami berdoa untuk Sultan Tuhan, kami berdoa untuk Desi, Elsa, orang-orang yang Kau angkat jadi bapak rohani, ibu rohani. Jangan biarkan mereka biasa-biasa. Engkau sudah memberikan kebenaran firman Tuhan luar biasa. Kami tidak sedang belajar Alkitab, tapi kami sedang memultiplikasi kehidupan ilahi. Oh, kami percaya. Maka itu Tuhan Paulus berkata, tetapi karena Engkau mengikuti ajaranku, cara hidupku, kesabaranku, imanku, kami boleh sebagai bapak rohani, ibu rohani menjadi teladan bagi anak-anak rohani. Sekali lagi ini milikmu Tuhan, anak-anak muda milikmu. Tidak ada kebahagiaan yang luar biasa kecuali melahirkan anak-anak rohani yang sekarakter dengan Tuhan, yang memiliki gaya hidup ilahi. Terus lanjutkan pekerjaan Tuhan, pulihkan segala sesuatu yang rusak, pulihkan Tuhan, sehingga kami kokoh. Kami semakin solid saling mengasihi, tidak masing-masing, tidak hidup sendiri-sendiri. Kami terikat dalam kasih yang luar biasa. Kami berdoa ada kesehatan, kesepakatan di anak-anak muda. Oh, di dalam nama Yesus, sehingga ada banyak anak-anak muda boleh rindu masuk ke komunitas ini. Karena ada kasih, ada kerukunan, saling satu dengan yang lain. Engkau yang beracara, tidak masing-masing, tapi ikatan kasih itu Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang online, yang di Sumedang, di Singapura, dimanapun Tuhan, mereka juga mengalami kebenaran yang sama. Mereka menjadi anak-anak rohani, bahkan menjadi Kau angkat terus, Kau percayakan menjadi ibu-ibu bapak rohani, melahirkan anak-anak rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terjadilah kuasa, hikmat, wibawa, pengenalan akan Engkau, kapasitas terus Kau naikkan. Kami boleh mengalami akselerasi percepatan dari Tuhan, sehingga justru kami boleh menjadi orang-orang yang berpengaruh Tuhan, karena kami terus dibimbing, kami terus dimuridkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari, terima kasih untuk perlengkapan-Mu dari pagi sampai siang hari ini, sore hari ini. Kami percaya tidak ada yang sia-sia. Kau sedang mencetak dan kebenaran itu sedang memerdekakan kami. Terima kasih, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.
Puji Tuhan, luar biasa ya. Kita bersyukur bahwa silakan duduk. Kita hari ini full ya, dari pagi sampai sore kita boleh diperlengkapi dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa pekerjaan roh dan firman kuat bekerja di antara kita, sehingga apa yang kita dengar tadi kebenaran firman itu memerdekakan kita ya. Untuk teman-teman juga, saudara yang lewat Zoom, saya percaya juga diberkati luar biasa tentang kebenaran sesi pertama teman hidup, kemudian sesi yang kedua tentang kolaborasi Bapak rohani dan anak rohani. Mari kita yang sudah memiliki posisi Bapak rohani, Ibu rohani, kita berfungsi sebagai Bapak rohani dan Ibu rohani yang terus ya memiliki daya juang gitu ya tadi ya, terus menaikkan kapasitas roh. Itu yang kita impartasi kepada anak-anak rohani. Dan sebagai anak-anak rohani harus membuka hati dengan ya lebar dan miliki pengalaman kuasa anugerah dari Bapak rohani. Ya, tadi bahwa kita juga tidak bisa menuntut Bapak rohani, ya kita sempurna, ya kita doakan. Kita juga nggak bisa mengubahkan anak rohani kecuali lewat doa. Ya, kalau kita semua berfungsi sesuai dengan posisi kita, saya percaya bahwa akan dilahirkan generasi yang berbeda. Itu yang sedang ditunggu-tunggu. Ya, tadi udah dicontohin. Kalau semua pakai baju warna kuning, ada satu yang pakai warna merah ya, Ruci ya. Pasti jadi perhatian. Itulah fungsi kita. Puji Tuhan, terima kasih Mbak Yus untuk pelayanannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join secara online dari Singapura yang dengan setia join dengan secara online ya sampai tuntas acara hari ini. Juga teman-teman yang lain, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Dahsyat, luar biasa. Titip salam sama Ibu rohaninya, Ibu Rosita. Terima kasih banyak buat doa dan untuk selanjutnya pengumuman. Besok hari Minggu kita akan lakukan berbagi kasih ke rumah rehab ya, rumah rehab. Di sana ada narkoba dan depresi ya. Kita sama-sama berdoa ya. Selama kemarin seminggu kita sudah berdoa dan berpuasa untuk mereka. Besok setelah ibadah kita akan langsung pergi ke sana ya. Semua join supaya kita boleh tadi ya mengimpartasi juga kepada mereka ya apa yang Tuhan sudah taruhkan ya, kita jadi berkat di sana. Kemudian pengumuman yang selanjutnya hari Sabtu depan ya kita akan ada acara gathering youth outdoor ya, kita akan ke Jatiluhur. Udah ada yang pernah ke Jatiluhur? Belum ya? Oke ya. Kita ke Jatiluhur, kita ada acara kebaktian Padang sebentar, kemudian setelah itu kita acara bebas ya. Jadi untuk ke Jatiluhur, acara bebasnya di sana ada waterboom. Ya, jadi silakan nanti setelah ibadah kita akan acara bebas di waterboom. Nah, di acara itu kita juga akan join dengan anak-anak ASPA ya, persekutuan asrama pria ya dari kinder. Jadi nanti kita akan join. Nah, saya rindu nanti jangan sendiri-sendiri, harus ngeblend dengan mereka ya, yang terutama yang cowok-cowok ya Bang ya, karena ini ASPA putra ya. Jadi yang putri nggak usah ngeblend, yang putra aja ya. Jadi supaya mereka juga boleh terbakati atas hidup kita. Itu aja ya. Kita akan tutup sesi kita, rangkaian sesi ini. Dan sebelum kita tutup, sebelum pulang, ada berkat jasmani lagi, kita akan makan sore. Ya sudah disediakan oleh chef kita, Ibu Minten. Ya, kita akan makan sore sebentar, baru setelah itu kita akan pulang ke rumah masing-masing. Baik, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari ini kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami berdoa supaya setiap firman itu tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi itu jadi kebenaran yang memerdekakan. Tolong kami semua
supaya tidak hanya menjadi